Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa berjumpa dengan Anda lagi. Oh iya, bagaimana kabar Anda selama satu pekan terakhir? Semoga Anda dalam keadaan sehat semua ya, dan sehat selalu. Baik, dalam kesempatan kali ini saya melanjutkan perkuliahan Game Design and Development atau perancangan dan pengembangan game. Masih dalam topik besar, yaitu topik besarnya itu element of game. Bila pada pertemuan sebelumnya, atau kita namakan bagian pertama, bagian 1, kita membahas mengenai elemen the game, ya, yang ada graphic user interface, ya, entitas, collision, dan background. Kemudian juga sekaligus di situ mempelajari gimana ada animasinya, perangkat lunak yang digunakan seperti apa, ya, dan suara efek, ya, suara terdiri dari berapa perangkat, baik hardware-nya seperti apa, sound seperti itu. Nah, kali ini kita akan teruskan. Ini juga masih bagian atau elemen dari games, ya, yaitu tentang game engine, ya. Nanti ada apa aja game engine, ya, kemudian bagaimana pengaruh tutorial di game itu akan membantu sekali dalam kesuksesan sebuah game, ya. Seperti apa tutorial game yang baik, gitu ya. Dan beberapa input. Tentu kita harus mengenal ini, karena game sekarang sudah berkembang, inputnya tidak hanya keyboard saja atau joystick, tapi bermacam-macam, ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke video berikutnya, ke slide berikutnya. Oke, siap? Kondisikan Anda dengan baik, kondisi yang di sana siap ya, yang di situ siap, kondisikan senyaman mungkin, karena kita akan enjoy, menikmati, dan membahas tentang games. Oke, ya. Jadi kita lanjutkan tentang elemen game, yaitu salah satunya adalah di sini kita akan masuk, yaitu apa itu game engine. Nah, sebelum masuk lebih jauh tentang game engine, mungkin saya coba akan ulas sedikit. Dalam dunia digital, dalam konten digital kita banyak mengenal macam-macam konten digital. Ada apps, ya, aplikasi-aplikasi, ada motion grafis, ada animasi, ada game juga termasuk di dalamnya. Nah, kalau kita bicara ini semua itu adalah produk-produk digital tentunya, ya. Di era sekarang ini, yang mungkin di era 50 tahun yang lalu, bapak Anda, ibu Anda, ya, tidak mengenal ini, ya. Tetapi sekarang sudah banyak sekali, ya. Oke, mungkin sama-sama produk digital, misalkan aplikasi dan games. Persamaannya apa sih? Ya, persamaan di tingkat engagement, keterikatan, ketertarikan, engagement, rasa ingin menggunakan, rasa ingin mencoba, rasa ingin memakainya. Nah, kemudian juga jika dibuat untuk permainan tentu atau hiburan, ya, tentu game lebih menyenangkan daripada Anda pakai aplikasi, ya. Aplikasi mungkin menyenangkan ketika itu mempermudah pekerjaan Anda, iya kan, menyenangkan. Jadi beda sedikit, ya, prinsipnya. Kalau game memang untuk entertain, ya. Salah satunya, ya, entertain. Kita mungkin ingat full purpose of game, ya, kegunaan game ternyata tidak hanya untuk entertain aja, ya. Jadi jangan salah, ya. Ini persepsi ini mungkin di berbagai kalangan masyarakat masih keliru, ya. Tergantung daripada si pemakai dan bagaimana memakainya, ya. Tentu game mungkin orang-orang yang lama
wah ini game merusak segala macam. Memang ada dampak buruknya, tapi dampak baiknya juga banyak ya. Kebetulan saya juga beberapa ya ada undangan untuk sebagai narasumber untuk bagaimana sih apa game yang baik itu dan bagaimana efeknya. Kebetulan saya juga beberapa kali ya, mungkin sebagian gitu ya, uh, diundang sebagai narasumber ini juga untuk game ya. Baik, itu dari sisi persamaan. Tapi dari sisi perbedaan mungkin ada dari sisi fisik. Ini artinya sebenarnya fisik itu bukan berarti fisik badannya, tapi fisik konsep fisika. Ya, game di situ pasti ada gravitasi, ada mekaniknya game, ya, kemudian juga penggunanya bebas. Mungkin aplikasi tidak seperti itu, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, kita lanjut ke slide berikut. Ya, ini adalah lihat di samping, ya. Game engine. Apa yang dimaksud game engine? Nah, kalau di situ dibilang a software which package of function that make the game development easier. This way you don't need to make everything from scratch and save a lot time. Ya, jadi maksudnya apa ini? Ya, maksudnya game adalah sama aplikasi atau perangkat lunak dengan paket fungsi ya yang membuat development gamenya lebih gampang. Jadi kenapa lebih gampang? Karena dengan cara atau memakai game engine, Anda tidak perlu membuat semuanya dari awal ya. Dan ini juga nanti bisa menghemat banyak waktu ya. Di situ udah disediakan fasilitas-fasilitasnya. Codingan pun library-library-nya yang digunakan atau yang disediakan khusus untuk game. Misalkan Anda pakai Unity, itu memakai bahasa pemrogramannya misalkan, walaupun bisa dengan Java dan segala macam ya. Tetapi ya mungkin Anda lihat Microsoft Visual C# juga bisa, Pak. Iya, betul bisa. Python juga bisa. Nah, tetapi karena ini Unity desain atau untuk tujuan khusus yaitu game, maka ini akan lebih membuat gampang ya. Gampang pengembangan atau desain game. Itu kira-kira ya. Di game engine udah ada paketan lah gitu ya ibaratnya. Gampangannya sih ya. Oke, salah satu game engine ya yang lumayan terkenal adalah Construct 2. Ya, mungkin saya tidak pernah memakai Construct yang pertamanya juga sih. Sekarang memang ada Construct 3 ya, yang semuanya based on web. Ya, bedanya apa? Pada prinsipnya Construct 2 dan Construct 3 itu sama ya. Tetapi Construct 3 itu web base, artinya kalau ketika Anda ngerjain ya Anda di web, di browser. Sementara Construct 2 bisa di web, bisa di Windows ya. Artinya pembuatannya Construct 2 itu tetap di Windows ya. Nanti uploadnya atau file hasilnya bisa jadi HTML juga. Artinya gini, Construct 2 itu offline lah gampangnya ya. Construct 3 harus online gitu, di web gitu. Nanti langsung dites di situ. Nah, Construct itu tidak terlalu memerlukan PC yang speknya tinggi ya. Kemudian ini terbatas pada game-game 2 dimensi. Tidak ada coding. Nah, coding seperti yang saya janjikan di perkuliahan ini kita tidak ada coding. Tapi hanya ada logika-logika atau blocking-blocking tertentu ya. Tentunya pasti dalam game nggak mungkin logiknya. Oke. Kemudian sangat mudah dipelajari, memang sangat mudah. Ini saya pernah melihat anak SMP ya pakai Construct kursusnya 2 hari. 2 hari itu setengah hari, bukan 2 hari penuh. Di hari kedua itu udah bisa gitu membuat sendiri game ya. Itu bisa ya. Pasti Anda juga bisa lah ya, maksudnya dengan anak SMP.
passport prototyping ya. Jadi ini proses prototype-nya karena memang udah banyak yang disediakan tool fasilitasnya. Nah, kalau kontrak 2 dia kalau mau yang lisensi memang ada yang berbayar, ada yang free ya. Jadi kontrak 2 tuh beli sekali lisensi itu sekali ya seumur hidup. Tetapi kontrak 3 karena online dia modelnya per bulan, subscription per bulan. Jadi itu ya ada untung ruginya. Nah, dalam perkuliahan kali ini ya, sebenarnya nggak usah beli atau crack ya. Karena nanti ada versi personal, versi free, yang memang ada pembatasan-pembatasan, tetapi untuk kuliah ini cukup walaupun yang versi free ya. Kalau Anda tidak perlulah sebenarnya pakai crack segala macam. Ya, contohnya dia ada 4 layar ya, 4 layar seperti kemarin yang dijabarkan pasti kan cukup itu ya. Kemudian satu event sheet, nanti kita akan mengenal event sheet apa. Itu bisa sampai hanya bisa 100 ya, 100 baris gitu ya. Jadi ini bukan coding ya, event sheet ya, beda ya, sedikit beda. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti apa sih gitu ya, atau game-game apa saja yang pernah dibangun atau dibuat pakai kontrak yang populer ya, nanti Anda bisa lihat di slide berikutnya. Nah, kalau Anda lihat ini ada famous game yang terkenal, Anda bisa cari di Steam ya, arcade populer addiction game ya, sampai membuat adiksi gitu ya, membuat adiksi pemainnya mungkin ya seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Anda bisa, atau Anda nanti siap-siap download juga kontrak yang free-nya boleh di skira.com ini. Nah, silakan nanti Anda cari di situ ya. Apakah ini cuma game engine satu-satunya kontrak? Tentu tidak. Ada berbagai macam nanti. Coba saya akan share yang lainnya lagi ya. Ya, ada juga game maker. Memang game maker ada game maker 1, 2 ya. Pada beberapa tahun yang lalu saya mengajar pakai game maker juga sebelum beralih ke kontrak ya. Di game maker ini sama juga ada yang free gitu, berbatas ya. Dia ada versi Windows, ada versi Max, atau ada Windows ya, Ubuntu. Tidak terlalu membutuhkan ini ya, PC yang bagus, 2 dimensi dan 3 dimensi, sebenarnya bukan 3 dimensi ya, kayak 2,5 dimensi isometrik seperti itu ya kalau menurut saya sih ya. Kemudian blocking juga nggak ada coding ya, pakai GameMaker script, jadi ada scriptnya. Kemudian dia juga sekarang sudah mensupport PR dan AR ya, PR dan AR. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi nggak kira-kira yang digunakan game engine? Ada Pak. Oh, ada Godot, ada Unreal, ya betul. Ya, coba kita bahas game engine yang lainnya ya. Oke, selanjutnya adalah Unity. Sebenarnya Anda akan memakai ini di semester depan ya. Semester depan ini Anda akan memakai ini dalam mata kuliah pemrograman game 2 dimensi, 2D game programming ya. Unity ini bisa bisa ke arah 2 dimensi ya, ke arah 3 dimensi. Nanti beda perspektif aja sih sebenarnya. Kemudian ada blueprint-nya sebagai plugin, ya tentu ini jadikan plugin sendiri. Bahasa yang digunakan sebenarnya bahasa C# awalnya basicnya aslinya, tetapi sebenarnya juga bisa pakai JavaScript coding ya. Tetapi kelazimannya orang bisa menggunakan C# karena memang library-nya juga banyak di situ di C# ya. Nah, learn to code the basic people. Jadi memang kita harus mengetahui basic bahasa pemrograman, minimal C#. Yang Anda sudah mengetahui C++, ya, ini sebenarnya ya tidak terlalu sulit lah ya. Jadi sebelum memulai. Kemudian di Unity juga ada asset store-nya. Ada beberapa yang gratis, ada yang berbayar ya. Kemudian juga ini support ke VR dan AR, karena banyak game-game VR atau aplikasi-aplikasi VR ataupun AR yang memang dibuat dengan menggunakan Unity ini. Nah, ini ada contoh mungkin yang lengkap, fasilitas yang lengkap kalau Anda
memilih opsi premium yang berbayar ya, Skype. Oke, selanjutnya ada lagi ya di slide berikutnya itu Unreal. Ya, selanjutnya adalah Unreal Engine yang banyak juga selain di Unity, Unreal juga banyak dipakai oleh game-game host tertentu ya. Itu bisa untuk game 2 dimensi maupun game 3 dimensi. Walaupun Unreal sebenarnya sekarang memfokuskan pada game-game 3D. Bisa juga menggunakan Blockly dan bahasa pemrograman yang digunakan di sini adalah C++ ya. Nah, ini juga sebenarnya ada versi free-nya, tetapi nanti ada syarat-syaratnya ya. Kalau free itu misalkan Anda tidak menggunakan untuk komersil, ataupun kalaupun Anda mendapatkan uang hanya pada batas-batas tertentu. Misalkan kayak Unity itu Anda bisa mendownload gratis Unity itu, asal dan Anda boleh menggunakan, Anda mempublish ya, asal nanti Anda tidak memperoleh dari hasil pembuatan game itu tidak memperoleh pendapatan $10.000 ya, $10.000 gitu maksudnya. Kalau cuma ya $1-2 gitu dalam satu tahun gitu ya boleh-boleh saja ya, seperti itu. Nah, ini juga grafiknya memang bagus, tapi ini butuh sama seperti dengan Unity, butuh spek komputer yang lumayan bagus. Adakah yang lain lagi? Tadi sempat saya utarakan, ya ada contohnya, misalkan sebenarnya banyak sekali, tapi saya akan bahas satu lagi aja ya. Jadi berikutnya yang terakhir yang saya bahas, tadi bukan hanya ini sebenarnya, adalah Godot Engine. Ya, Godot, atau lengkapnya Godot Engine ya. Godot ini berbasis Windows, Mac juga bisa, Ubuntu juga. Nah, ini ada alternatif lagi sih, Mang, dengan di sini lebih bersahabat lah PC-nya. Cuma memang di Indonesia belum banyak ya, belum banyak. Nanti sepertinya saingan dengan Unity atau dengan Unreal, kalau Unity dan Unreal-nya tidak memberikan layanan terbaiknya, karena di sini bisa 2D, 3D dan free ya. Sebenarnya Unity dan Unreal juga free gitu ya, asal tidak dibuat komersil. Unity pun masih bisa mengkomersialisasikan dengan batasan tertentu. Nah, ini Godot script ini mirip dengan Python. Kalau yang Anda udah tahu Python ya, pasti nggak terlalu sulit untuk menggunakan ini. Support juga untuk VR dan AR ya, seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin dari berbagai macam ya tadi sudah saya tampilkan, pertanyaannya adalah enak yang mana gitu. Nah, pertanyaan itu mungkin akan dijawab di slide saya berikutnya. Ya, jadi kalau kita bicara tadi mana yang terbaik, best engine, game engine mana yang terbaik gitu, pertanyaan itu selalu suka dipertanyakan ke saya oleh mahasiswa gitu ya. Saya ketika ngajar animasi pun ya, terutama 3D animasi, 3D modeling, sebelumnya juga saya pernah ngajar, itu sering juga benih bertanya sama halnya seperti itu. Pak, saya pakai Maya, Pak, saya pakai 3D Max, Pak, saya pakai Blender. Yang ini, Pak, kayaknya Blender lebih bagus gini-gini. Pak, Maya lebih bagus karena di industrinya begini. Pak, 3D Max ya. Karena sebenarnya mereka backgroundnya dulu pakai 3D Max, yang ngomong 3D Max. Yang pakai Maya karena mereka dulunya backgroundnya pakai Maya, dan dia belum pernah pakai Blender ataupun 3D Max gitu ya. Dan yang pakai Blender dulunya backgroundnya pakai Blender, mungkin di SMK-nya atau di mana. Ternyata seperti itu. Kebetulan pada waktu itu saya pernah memakai tiga-tiganya gitu. Saya berawal pengguna 3D Max, kemudian belajar juga akhirnya berpindah ke Maya, dan di suatu saat ngeliat ada Blender yang open source gitu, saya belajar juga Blender. Jadi ketiganya Pak. Jadi akhirnya saya bilang bahwa sebenarnya ya bukan itu fokusnya. Jadi yang dikembalikan lagi kepada Anda sebenarnya ya, yang ini adalah
the one that fits your skill and the necessary of your project. Jadi salah satu mana yang sesuai dengan skill Anda atau kebutuhan proyek Anda. Jadi kalau ada skill Anda itu kebutuhan proyek Anda seperti apa, beda. Mau nggak mau Anda harus beradaptasi dengan kebutuhan proyek ya. Kalau di dalam dunia industri, Anda jagonya ini, tapi kebutuhan proyeknya A gitu. Anda jagonya B, jago pakai bahasa atau pakai tools B. Kebutuhan proyek Anda pakai C gitu. Ya mau nggak mau Anda harus beradaptasi ke C. Sama di sini juga mungkin nanti semester depan mungkin Anda pakai Unity. Pak nggak pakai Godot aja. Nah nanti dibalikan lagi. Game host di Indonesia memakai Unity. Nah kalau Anda magang ketika Anda misalkan pakainya Godot ataupun kontrak, nanti Anda tidak bisa masuk ke dalam industri itu gitu ya. Jadi kita harus mau nggak mau gitu ya beradaptasi juga. Tapi sebenarnya yang penting bukan itu ya, bukan game engine-nya. Yang Anda fokuskan adalah logika Anda dalam membuat ganti game. Jadi bukan pada engine-nya atau bahasa pemrogramannya. Karena logiknya itu adalah sesuatu yang Anda gunakan dalam ya tools apapun dalam hidup Anda, ya mau pakai Unity mau Unreal, tapi semua juga pakai logiknya ya, kurang lebih sih seperti itu. Ya selanjutnya di dalam game atau dalam semua game, elemen lainnya adalah sebenarnya yang kita suka abaikan, yaitu tutorial. Kadang kita merasa ketika semua gamenya sudah selesai, udah ada musik, udah ada animasi, udah ada gameplaynya segala macam ya menganggap udah selesai. Tetapi sebenarnya ada hal yang kelihatannya sepele, tapi ini juga bisa membuat kesuksesan game Anda tidak optimal gitu ya. Jadi karena di dalam tutorial berbagai maksud yaitu jadi seorang pemain bisa belajar dalam berbagai cara ya. Nah, di sini nanti saya akan mencontoh seperti apa. Kadang-kadang ada yang tutorial eksplisit sekali atau tutorial yang implisit ya. Nah, jadi bagaimana tutorial yang baik, bagaimana tutorial yang jelek ya seperti apa. Jadi di dalam tutorial itu di situ bahwa sehingga nanti para pemain dapat belajar dengan berbagai macam cara. Tentu juga sesuai dengan usia mereka, seleranya, pengalaman mereka sebelumnya gitu maksudnya ya. Dengan game tersebut atau dengan game sejenis ya. Jadi karena bisa jadi belum memainkan, tapi dia punya bayangan gitu, perkiraan ya, yang dulu ada confident, relevan, masih ingat tentang bahasan itu. Nah itu kaitannya dengan ini. Jadi Anda bisa membuat ya tutorial tadi secara eksplisit ataupun implisit, dan si user, si pemain game, si playernya jadi sehingga nanti bisa merasakan gitu ya. Nah baik buruk itu nanti si player yang akan merasakan ya, sesuai dengan nanti audionya seperti apa sih sepertinya. Jadi kita juga melihat-lihat juga gitu ya. Oke. Nah, salah satunya tipe tutorial eksplisit ya, seperti dilihat tertulis penjelasan di sini. Yang eksplisit itu adalah seperti modelnya adalah tag with interaction. Jadi ada instruksinya berupa tag. Post the game to teach something. Jadi usually unskippable. Jadi karena biar orang dipaksa baca, jadi nggak bisa di skip. Arrow and sign to show what to do. Nah, jadi memang dalam permainan atau dalam board game yang game-game kayak Halma, Ludo, Catur ya, kita bicara kita coba bicara masalah board game dulu selain digital game, karena nanti ada beberapa prinsip yang
itu sama sih sebenarnya. Jadi dalam buat game ya, biasanya tutorial memang harus eksplisit dan sangat spesifik karena terutama permainan-permainan yang baru ya, dengan contoh situasi yang dalam gamenya itu ya, jika dalam gamenya itu contohnya jika memungkinkan ya spesifik sekali karena peraturan harus jelas. Contoh ya, monopoli. Anda pernah main monopoli ya? Ya, itu kalau peraturannya kurang jelas nggak ada artinya. Kapan Anda harus beli atau boleh beli hotel, kapan Anda boleh beli tanah, kapan Anda boleh mendirikan apa namanya rumah ya di komplek Anda gitu kan. Kalau di monopoli gitu ya, ada yang belum pernah main monopoli, saya yakin pernah ya. Nah, misalkan ada yang diaturannya bahwa misalkan untuk memiliki suatu rumah itu harus satu komplek dulu gitu kan di situ. Jadi kalau komplek A, komplek B, sorry, biasanya untuk satu komplek, misalkan komplek A di monopoli ya. Kalau di komplek A kan biasanya ada 2 atau 3 ya biasanya ya. Komplek A itu Monas dan Ancol gitu misalkan gitu ya. Itu monopoli nasional ya. Masih ingat nggak? Ya. Jadi Anda harus punya 2, Ancol dan Monas gitu. Kalau cuma punya Ancol doang, mendirikan rumah di Monas nggak bisa ya. Ya jelas nggak boleh mendirikan rumah di Monas. Kenapa? Pasti dilarang sama Pak Anies ya. Nggak boleh karena Monas bukan buat mendirikan rumah. Ya intermezzo itu ya. Nah, jadi jika ya balik lagi ke tadi, tapi kadang-kadang ya kalau kesepakatan permain monopoli nggak usah satu blok satu komplek. Kalau bikin rumah ya boleh, kalau dapat tanahnya itu, kartunya itu boleh bikin rumah. Atau bikin hotel itu harus 4 rumah dulu. Nah, akhirnya mungkin kesepakatan permainan ya udah bikin hotel tuh boleh asal ada rumah satu juga. Nah, kayak gitu. Tapi kalau nggak salah di peraturan monopolinya harus satu blok kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi. Nah, jadi jika para pemain itu tidak aturannya nggak jelas ataupun nggak paham atau cara nanti bermainnya salah ya, dan ujung-ujungnya mereka baru menyadarinya di akhir gitu, tidak menyadari di awal. Nah, jadi penting sekali di sini nanti baik digital game yang kita bahas juga tutorial eksplisit itu mengajarkan cara harus dilakukan atau cara wajib-wajibnya apa sih gitu ya. Ini hal-hal wajib seperti apa. Jadi dalam hal ini anggaplah bahwa pemain tidak memiliki playernya tidak pengetahuan sebelumnya atau belum pernah bermain. Jadi di sini kadang-kadang sering ada tag yang memberitahu Anda ya, memberitahu si pemain maksudnya apa yang harus dilakukan. Ya kadang-kadang permainan bahkan dihentikan sementara gitu. Klik ya Anda nggak bisa main dulu, nggak bisa kayak di pause gitu ya, sampai tutorialnya selesai ya kan gitu. Nah, salah satu hal yang paling menjengkelkan memang ya, kalau memang pas tutorial atau instruction nggak bisa di skip ya, walaupun kita harus sedikit sabar lah ya, karena mungkin itu yang harus diketahui oleh para player pemain. Yang mengeselinnya memang kalau Anda sudah pernah main itu tapi dapat instalan baru atau gimana ya, game tersebut, dan kemudian nggak bisa di skip, apalagi lama gitu tutorialnya, jadi kayak buang-buang waktu. Dan biasanya sih tutorial ini kan pada umumnya ada yang eksplisit, ada tanda panah, ada tanda-tanda yang menunjukkan apa yang harus dilakukan ya, seperti itu. Nah, ada juga memang tutorial yang sifatnya implisit ya. The player explore the place ya, little or no text ya, sedikit sekali, tapi sebenarnya ada clue-cluenya gitu ya. Teach with gameplay, use screen focus, particle and level design to teach the player. Nah, jadi tutorial yang sifatnya implisit ini adalah tutorial yang mungkin para pemain untuk belajar sendiri ya, tanpa langsung baca gitu. Kayak mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak senang juga terlalu detail, biarnya dia mau explore, tapi dikasih clue paling nggak gini ya. Nah, jadi sini lebih sulit untuk dirancang memang ya. Kalau tadi kan gampang, kayak kita bikin panduan ya yang eksplisit. Yang implisit justru sebenarnya merancangnya lebih sulit ya. Tetapi jika berfungsi dengan baik, ya
si pemain tentu dapat jauh lebih lancar daripada yang eksplisit. Walaupun di sini tidak ada tag, ataupun kalaupun ada tag sedikit ya. Tapi tetap bisa memberitahu gitu. Nah, kan sulit ya. Nah, kemudian juga dari game yang ada itu dia bisa mengajak panduannya ya, dari gameplaynya itu udah bisa memberitahukan gitu ya, memberitahukan atau mengajarinya pemain ya bagaimana menggunakan game ini. Kadang mungkin ada pemain yang akhirnya belajar dengan membuat kesalahan ya, sehingga wah nggak bisa nih menekan tombol ini langsung nanti meledak gitu ya, atau dengan menekan tombol tertentu dan mencari tahu apa yang mereka lakukan. Cuman nanti kalau ada yang salah meledak gitu, udah jauh-jauh nggak bisa balik lagi. Kadang-kadang itu jadi ya ngeselin juga sih ya. Ada memang beberapa teknik seperti menggunakan fokus pada layar atau partikel atau desain level untuk mengajari atau mengajari pemain secara tidak langsung seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, yang model implisit memang agak-agak sedikit sulit sih ya. Nah, sekarang bagaimana nih ya, kita bahas tutorial yang bagus itu yang baik seperti apa ya. Bagaimana jadinya tutorial yang baik ya. Jadi kalau kita lihat ya, tadi beberapa slide sebelumnya menjelaskan bahwa ada dua, eksplisit maupun implisit ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengungkap jenis mana yang lebih baik, tutorial secara eksplisit. Menurut Anda mana? Ya, menurut Anda seperti apa? Eksplisit kah atau implisit kah? Atau menurut Anda bagaimana? Implisit karena lebih detail. Menurut Anda implisit karena biar ada tantangannya gitu. Gimana? Kira-kira menurut Anda seperti apa? Jawabannya seperti apa? Jawabannya adalah eksplisit dan implisit juga ya. Jadi keduanya betul, mau eksplisit dan implisit juga betul tergantung situasinya tentunya ya. Jadi di sini Anda perlu tahu apa target audiens Anda. Jadi orang-orang yang misalkan yang menyukai RPG ya misalnya, lebih cenderung membaca dan peduli dengan ceritanya, tetapi pemain yang di seluler gitu ingin langsung nonton dan memainkannya ya. Jadi kalau mungkin RPG kan mainnya di ini ya, di laptop, di PC ya. Sementara yang game-game berbasis seluler ya biasanya hanya ingin langsung nonton mainkan. Nah, ketika Anda membeli jenis sudah tepat untuk ya publik Anda atau audiens Anda ya, Anda dapat membuat yang bagus gitu. Bagaimanapun ya saya akan memberitahu Anda tutorial bagus apa yang menurut saya pemain menurut saya gitu ya, tutorial apa yang paling bagus gitu. Jadi kita harus lihat segmentasi target audiensnya juga sih sebenarnya. Intinya sih seperti itu. Nah, kemudian juga pemain dapat melewatkan jika mereka mau. Jadi bisa di skip gitu ya. Kalau menurut saya sih, saya rasa para pemain harus dipaksa untuk mempelajari sesuatu yang sehingga nggak boleh di skip dulu gitu. Jika mereka mungkin sudah tahu dan bagaimana melakukannya ya. Tutorial bisa dilihat dari maksud saya tutorial bisa dilihat lagi memang jika perlu gitu ya. Karena terkadang pemain bisa bertahan lama tanpa memainkan game. Ya, udah nggak main game lagi nih, udah lama nih gara-gara gara-gara banyak tugas gitu ya. Udah lama gitu sehingga baru main di pas liburan semester ini gitu, dari semester yang lalu gitu ya. Sehingga dia lupa bagaimana memainkan beberapa aksi-aksi di game tersebut. Nah, para pemain merasa mendapatkan informasi penting dan tidak membuang-buang waktu mereka sehingga seperti itu ya. Dan para pemain ya bersiap untuk
pertandingan sebenarnya atau permainan game yang sebenarnya, sehingga mereka bisa langsung mulai bermain gitu. Jadi dengan adanya tutorial itu seperti itu kira-kira tujuannya ya. Ya, selanjutnya ada paid tutorial ya, paid tutorial atau tutorial yang dulu. Ini artinya dalam diskusi kita kali ini saya sampaikan untuk Anda hindari yang hal semacam ini ya. Paid tutorial sini. Player cannot skip if they want to ya. The tutorial cannot be seen again. The player feel like they are wasting their time. The player are stuck and bored because the tutorial is too obvious ya. Nah, maksudnya apa ya? Seperti saya sampaikan tadi di yang bahasan good tutorial, tentu ini harus diingat. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda ingat kapan terakhir Anda memainkan tutorial game? Maksudnya memplay sebuah tutorial, bukan tutorial kuliah ya, tutorial game ya, tutorial game. Masih ingat kapan? Oh, kemarin Pak, saya baru install langsung ada tutorial. Saya seminggu yang lalu. Masih ingat gak? Ya. Jika Anda menekan tombol tanpa batas untuk mencoba melewati secepat mungkin, ini ada tutorial yang detailnya dengan buruk ya. Jadi maksudnya apa? Artinya dalam tutorial yang buruk ini harus menekan tombol ya tanpa batas to skip ya. Sebagaimana. Nah, itu kan artinya terus-terusan nih menekan tombol klik biar skip gitu ya. Walaupun ada skipnya, tetapi nanti ada tanya lagi, bagian berikutnya tanya lagi skip ya. Nah, itu masih sepertinya pasti buruk juga walaupun ada. Nah, dalam tutorial yang buruk, yang jelek, pemain diwajibkan untuk nonton dan mengulangi ya. Padahal mungkin udah ada yang udah tahu satu kali pun udah tahu ya. Setelah tutorial ditampilkan tidak dapat dilihat lagi gitu ya, udah sekali ya kan, tapi kan orang kadang lupa lagi. Kadang-kadang para pemain juga merasa seperti mereka ya kadang-kadang buang waktu deh ya dengan sesuatu yang terlalu sederhana. Mungkin simpel sih petunjuknya dan semua orang hampir tahu lah ya. Kadang-kadang jadi seolah-olah dari para pemainnya itu kayak seolah-olah merasa dijebak dan bosen gitu. Karena kadang-kadang tutorialnya juga ya jelas banget gitu, sangat detail. Maksudnya jelas banget tuh dalam artian detail sekali gitu, yang sebenarnya nggak perlu sedetail itu, yang cukup lah. Jadi terlalu over gitu ya. Ini ada challenge ya. Challenge untuk Anda. Di sini tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas. Ya. Saya hanya men-challenge ya. Coba Anda pilih 2 game. Game apa aja ya. Dan mainkan ya. Tentunya diinstal ya, diinstal. Biasanya karena dari install, kemudian Anda beri rating. Ya. Ratingnya di tutorialnya, bukan di gamenya ya. Ya. Dari kedua itu bandingkan mana skor yang terbaik. Mungkin kita pakai skala 1-5, 1 yang paling buruk, 5 yang paling baik. Nah, Anda bandingkan. Nah, coba nanti kita diskusikan ya. Ingat, ini challenge. Apakah Anda seorang pemberani? Seorang yang mau melewati tantangan-tantangan? Atau Anda seorang loser? Itu tergantung daripada Anda bagaimana menyikapi sebuah challenge. Oke, kita lanjutkan untuk bahasan berikutnya. Ya, bahasan berikutnya itu tentang jenis-jenis input. Maksudnya jenis input untuk game ya, untuk game. Karena kalau kita secara umum ya, kita biasanya kalau ingat inputan itu keyboard, mouse ya. Dalam game banyak sekali sebenarnya perangkat lain seperti joystick, terus virtual steer ya, apalagi banyak sih sebenarnya. Kalau Anda pergi ke time zone ya, misalnya seperti itu, maka kadang kita menemukan itu ya, yang macam-macam. Cuma kita nggak sadar itu sebenarnya inputan juga dalam game.
di modul konsol kayak PlayStation, Xbox, Nintendo ya, ataupun PC ya, bisa juga ya, ada stick joystick ya, atau yang di handphone ya biasanya touchscreen doang ya. Ada motion control yang kalau kita bergerak dia akan ngedetect. Yang Anda kalau yang biasanya yang perempuan itu biasanya suka kalau di time zone ngedance gitu ya, dia sehingga bisa ketahuan gerakannya seperti apa ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi coba kita bahas ya input type input untuk game ini. Nah, oke, mungkin saya sedikit ulas sedikit basis of familiarity yang di pertemuan ya sebelumnya pernah saya sedikit bahas ya, di pertemuan keempat atau ketiga ya, kita sempat ungkap juga base of familiarity ya, dimana basis familiarity ini adalah sebenarnya terkait dengan mental model ya, mental model. Jadi ada beberapa mental model yang sudah dimiliki sebelum memainkan game ya, sudah dimiliki oleh pemain, maksudnya ya, pemain playernya sebelum dia memainkan suatu game yang baru itu. Nah, jika Anda mengikuti mereka, maksudnya para pemain ya, pemain Anda akan belajar memainkan game lebih cepat karena sudah terbentuk mental modelnya. Nah, tetapi jika Anda keluar dari mental model ini, mungkin si playernya merasakan tidak nyaman, kurang lebih seperti itu ya. Nah, coba kita lihat contoh nanti ya, dalam artian gini, kita udah menekan gitu, maksudnya masih ingat gak yang tombol merah yang pernah saya share? Tombol merah, ada gambar tombol merah ya. Nah, itu kan dulu kita sempat bahas nih, basis familiarity. Yang di benak orang kalau ada tombol merah apa? Anda misalnya gambar game atau di dalam kehidupan nyata, tombol merah. Kalau di game-game atau di film biasanya buat meledakkan ya, peledak itu picuannya, atau rudal perlu kendali. Kalau di film-film itu James Bond, wah rudalnya mau dipasti tombolnya merah ya kan, enggak tombolnya coklat. Kenapa? Kalau tombolnya coklat bisa dimakan soalnya ya kan. Itu intermezzo saja. Artinya di sini ya udah terbentuk seperti itu. Jadi kalau Anda bikin tombol hijau, pink gitu, tombolnya pink, nanti bukan pikirannya bukan itu tombol untuk yang meledakkan nuklir atau meledakkan sesuatu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu jadi artinya jangan sampai kita keluar dari konteks itu ya. Ya udahlah, kalau Anda mau di situ ada untuk meledakkan sesuatu, tombolnya harus merah gitu. Kalau biru atau pink ya nanti di luar konteks nantinya. Jadi pikiran mental modelnya nggak terbentuk kayak gitu ya maksudnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini nih, Anda akan lihat ya seperti ada beberapa perbedaan ya. Perbedaan misalkan untuk konsol-konsol atau game tertentu ya, atau dengan PC seperti apa. Misalkan loncat, kalau di tombol ini pakai X ya, kalau di Xbox pakai A, Nintendo pakai A, atau ternyata di PC pakai spasi gitu ya, atau W, ASW gitu ya, buat confirm, cancel, nembak gitu ya. PlayStation pakai right trigger ya, ini juga pakai right trigger ya, yang Nintendo. Tapi ketika di PC pakai mouse ya, klik kiri gitu ya, berjalan gitu ya, berjalan. Mungkin kalau sekedar L3 yang lain, yang PC kan nggak ada L3 tentunya, pakai shift ya. Jadi ini yang dimaksud nanti harus membandingkan atau harus berbeda, harus menyesuaikan ya, menyesuaikan. Nah,
nanti juga mungkin kenapa kok berbeda ya, karena misalkan di PC dia nggak ada tombol, kalau pakai tombol A mungkin buat ngetik, karena fungsinya PC artinya multifungsi ya, untuk ketik udah segala macam ya. Lain halnya dengan Nintendo, PlayStation yang memang disususkan untuk main game gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu coba kita nanti bahas beberapa input-input yang lain seperti joystick ya, touchscreen seperti apa, motion control ya. Kita lihat juga di slide berikutnya. Ya, kalau kita bicara input di game pasti akan kita teringat, atau maksud saya kita akan langsung selain keyboard ya, maka akan langsung melihat atau membayangkan selain keyboard ada joystick ya, joystick. Jadi, nah di sini biasanya joystick ya pasti punya tombol trigger ya, ada pemicunya, tombol pemicu A, B, C kayak gitu, silang, segitiga, lingkaran gitu, bulat, circle, ada analog, ada saklanya, switchnya, ada pegangannya. Ya, mungkin ada yang pakai kabel, ada sekarang udah pakai nirkabel atau misalnya Bluetooth ya. Atau ada juga untuk dayanya pakai baterai biasa ya, ada juga yang pakai baterai di dicas ulang gitu ya. Kadang-kadang beberapa tipe bisa digunakan untuk lebih dari satu platform. Jadi bisa dipakai di Xbox, bisa di PlayStation, bisa dipakai di PC semua gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, joystick ini memiliki sirkuit internal ya. Dan ketika Anda menekan tombol ya, di situ ada energi yang berubah. Artinya misalkan on off ya gitu ya, on off di listriknya gitu. Nah, sehingga ini konsol ini ya, artinya konsol PS, Xbox ataupun PC sekalipun ya dapat mengenali penekanan eh, tombol mana yang ditekan gitu ya. Oh, tombol ini, oh tombol lingkaran, oh tombol silang, oh tombol kotak. Nah, nanti akan terbaca sama konsol itu, yang artinya bukan tombol tombol apa lingkaran itu bukan tendangan jarak dekat gitu, operan gitu ya. Atau bisa dalam game yang lain mungkin ini tembakan. Nah, tergantung nanti si program atau gamenya itu mendefinisikan nanti inputan seperti apa gitu ya. Nah, ya, selanjutnya yang mungkin kalau Anda main di platform mobile, game-game yang berplatform mobile, itu mau nggak mau biasanya Anda harus mengasumsikan inputan yang ada hanya tombol ya touchscreen-nya itu ya, touchscreen-nya itu. Ya, pasti itu. Jadi, nah ini biasanya juga kita punya ya, apa untuk supaya nyaman ya, tips ya untuk nyaman. Jadi asumsikan dia mainnya satu tangan gitu ya. Karena tangan satunya biasanya megang, kecuali ada yang dua sih sebenarnya gini, dan itu jangan jauh ya, jangan terlalu jauh ininya. Berarti harus ada di pojok semua. Kalau mau mungkin dua. Dan modelnya biasanya vertikal ya, karena dia akan top view game gitu ya. Walaupun banyak juga game sekarang yang harus diputar di landscape ya, tinggal rotate-nya aja di unlock gitu ya. Nah, ya itu sih sebenarnya yang lebih enak ya. Kan nggak biasanya ya nggak ada virtual joystick ya, virtual joystick ya, kecuali Anda menambahkan di program itu virtual joystick. Tapi kadang-kadang virtual joystick juga kurang nyaman ya sih sebenarnya. Contoh game-game bola itu kalau Anda mainin di lap, uh, smartphone ya, kadang-kadang mungkin layarnya terlalu banyak dipegang sehingga kurang sensitif ya, dan segala macam. Oke, selanjutnya apa namanya inputan lagi ya. Nah, oke, selanjutnya adalah motion control. Jadi pengatur atau pengontrol gerakan. Nah, ini sebenarnya banyak dipakai di arena-arena permainan seperti Time Zone. Mohon maaf saya sebut merek ya, biar cepat aja. Dia biasanya juga ada image
recognition, jadi untuk melihat bentuknya misalnya kamera. Jadi bagaimana perpindahan atau pergerakan objek ya. Anda sebagai pemain yang ngeden itu, atau yang sekarang bukan ngedennya, bukan hanya di kakinya yang diinjak-injak di pindah-pindah, tapi yang memang tangan main. Nah, di situ karena ada image recognition ya, dan infrared sensor ya. Kalau di handphone itu hal semacam ini, pergerakan semacam ini, ada yang namanya accelerometer dan gyroscope ya, yang miring, ikut miring segala macam. Dan bisa juga nanti ditambahkan dengan voice command. Jadi kita ngomong, dia akan bereaksi seperti apa ya. Nah, jadi sensornya kadang-kadang bisa ada, nggak hanya di layar, memang bisa jadi sensornya memang ada di joysticknya. Jadi misalnya kalau ketekan ke apa gitu ya, atau yang Anda main tembakan di time zone, misalkan Rambo kayak gitu ya, atau Time Crisis ya, Time Crisis masih Time Crisis 1, 2, mungkin sekarang ada 4. Itu kan ada senapannya ya, Anda tembak gitu ya, segala macam. Sebenarnya itu ada sensornya, kayak mungkin sensor infrared ya, ke layar dan segala macam. Ya kan infrared nggak kelihatan. Sama kayak remote TV Anda kan pakai infrared, tapi nggak kelihatan kan merahnya ke sana. Nah, itu pas menyentuh layarnya akan menerima, dan itu dianggap sebagai tembakan. Nah, seperti itu kurang lebih. Samping juga perintah-perintah suara gitu ya. Ya, di game selain tadi ada tutorial, juga ada namanya game transition ya. Game transition itu ada perpindahan dari suatu posisi, dari tampilan ke tampilan yang lain, maupun dari keadaan satu ke keadaan lain. Biasanya game diawali dengan ada pertama kali menekan tombol itu pasti ada game splash screen ya. EA Sport, Unity, Construct dan segala macam seperti itu ya. Nah, baru kemudian ditampilkan atau dimunculkan start menu. Ya, memilih opsi-opsi dan segala. Baru memainkan gamenya ya. Baru memainkan gamenya. Dari memainkan gamenya itu, kalau selesai ya ada kreditnya, atau bisa di pause ya, pause menu ya. Seperti itu. Nanti keadaan-keadaan nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya di 2 pekan akan datang ya, setelah UTS saya akan bahas juga masalah finite state machine, yang artinya ini membahas tentang game transition, keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3 dan seterusnya ya. Ini hanya baru ulasan sekilasannya aja. Oke, yang berikutnya adalah kira-kira apa? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di game transition ya, yaitu splash screen. Jadi splash screen itu yang pertama kali muncul ditampilkan ya. Ya, ini jangan juga lama-lama, ini paling lama 5 detik ya. Kalau kelamaan juga bikin kesel, nanti pemainnya juga tidak puas ya. Dan ini gampang diingat ya, gampang diingat. Jadi misalkan kalau Sport gitu kan, muncul blank Unity, powered by Unity, apalagi ya macam-macam ya, banyak ya. Mungkin bisa Anda lihat nanti di game-game. Ya, di game juga biasanya ada tampilan install menu. Dia ini merupakan ya tampilan yang dimana Anda untuk memulai sebuah game ya. Kalau di game-game yang kayak seperti Time Zone, ada tab card-nya, atau yang dulu masih zaman dulu insert coin gitu ya. Di situ ada beberapa pilihan opsi-opsi ya, dan biasanya juga menunjukkan dibuat oleh studio game mana, misalkan Konami atau apa, tahun berapa, ada di belakangnya juga ada background animasinya. Biasanya itu jadi suatu impresi yang pertama kali ketika game itu Anda mau mainkan ya. Di situ juga bisa mendisablekan sound ya, walaupun sebenarnya game tanpa sound kayaknya kurang wah ya. Ada instruksi yang harus dilakukan pertama kali, misalkan kalau gamenya itu kayak model di Time Zone harus tap atau insert coin gitu ya, seperti itu ya. Apalagi kira-kira
selain ini tentu ya tadi tutorial ya, pastinya ada tutorial ya di start menu. Mungkin kalau yang pertama kali terinstall ya nanti ada pengecekannya ya tutorial, atau juga nanti selain tutorial ada loading scene. Nanti kita coba bahas ya berikutnya loading scene ya. Ya, loading screen. Jadi loading screen itu biasanya diperlukan saat sistem tidak mampu membuat skenario secara instan. Artinya dia harus proses dulu ya. Harus sesuatu yang diproses, ada nih mau nge-loading ya. Jadi supaya untuk mengalihkan perhatian atau supaya nggak bosan diperlukan loading screen ini. Bisa jadi bisa ini interaktif, jadi mereka jadi mengurangi kebosanan player ya. Dan harus juga ditunjukkan misalnya menunjukkan berapa banyak waktu. Jadi estimate time-nya misalnya 2 detik lagi, 3 detik lagi, atau 1 menit lagi, kurang less than 1 minute gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu loading scene ya. Nah, yang lainnya yaitu salah satunya adalah cutscene. Cutscene itu sebenarnya potongan-potongan dari walkthrough-nya game itu ya sendiri misalkan. Nah, ini sebenarnya untuk biasanya ya supaya cuma bring life to character ya, atau menghidupkan karakter itu, membawa karakter kepada si pemain supaya pemain juga merasa imersif, merasa terhanyut juga. Kemudian ya jadi pemain lebih merasa immerse ke dalam cerita itu, ke dalam game tersebut, merasa lebih tenggelam ya cerita di game itu. Nah, kemudian juga ya dapat membuat pemain melakukan ya lebih jauh lagi ya, walkthrough lebih jauh lagi, mungkin dalam beberapa detik ya bisa kebayang lagi, jadi supaya dapat gitu ya narasi penceritaannya. Kemudian dari sini juga memberikan konteks pada cerita yang ada di game itu, atau bisa juga ada interaksinya cepat. Jadi mungkin apakah Anda siap? Ya tidak gitu, cuma gitu aja sih, jangan terlalu banyak dialognya. Kemudian juga, dan ini memang cutscene ini harus bisa di skip kalau bisa, kan tidak semua orang kan biasanya nanti berulang seperti itu ya, biasanya untuk di awal saja sih. Kalau untuk ketiga keempat kali mainin, kalau cutscene muncul lagi udah bosen. Nah, jadi ini harus bisa skip, istilahnya skippable ya. Nah, ini ada pause game. Jadi ada tampilan untuk pause game. Jadi intinya adalah di sini pause game ini pemain harus bisa mempause game itu ya. Maksudnya jika memang diperlukan gitu ya. Misalkan ketika di pause itu background misalnya ada tombol pause gitu ya. Kemudian biasanya sih latar belakangnya agak blur gitu, memudar ya. Menu pause juga dapat menampilkan tutorial sebelumnya ya, kalau bisa seperti itu, dan memberikan opsi untuk mengatur ulang permainan dan mengontrol audionya, atau bisa juga untuk mengatur item-item atau benda-benda yang digunakan di game tersebut. Nah, nanti tentunya harus ada resume lagi ya, harus ada resume-nya, jadi balik lagi kalau pause nggak bisa balik lagi ya gimana kan, seperti itu. Nah, biasanya ini juga ada nih kredit, misalnya di belakang ya. Walaupun saya melihat juga ada juga yang nampilin di depan, atau di ketika start menu itu ada tulisan kredit di keluar nanti ya, nama-nama yang membuat game ini ya, yang berperan, audio engineer siapa, game designer siapa, level designer siapa ya. Mungkin masih Anda ingat ya, role and games role and game industri karir gitu ya. Jadi di situ ada posisi-posisi apa aja. Nah, di sini akan muncul ya yang bikin asetnya siapa. Jadi ini juga bisa interaktif, artinya sama kayak di menu itu, di menu start option itu, start menu itu nanti ada option, ada apa gitu ya. Ada salah satunya biasanya kredit ya. Bukan kredit bank ya, tapi kredit munculin nama-nama. Dan memang di sini orang-orang di belakang layar kadang-kadang baru muncul di sini ya, sama di film juga. Nah,
biasanya kredit kan biasanya paling banyak di akhir ya. Iya, di akhir game juga di akhir. Nah, karena ini juga slide-nya game slide kredit ya, maka berarti bahasan kuliah kita juga berakhir. Dan itu gitu ya. Terima kasih. Nanti setelah ini akan ada kredit nih ya. Kreditnya apa seperti itu, sampai jumpa dan segala macam biasanya ya kan. Anda udah sering lihat videonya ya, video saya. Oke, jadi mengenai elemen game, bahasan kita tentang elemen game, ini bagian yang kedua ya, karena panjang memang, saya bagi menjadi dua. Saya kira cukup ya, begitu. Nanti tolong siap-siap untuk mempersiapkan UTS-nya ya, UTS-nya, materi kita sampai yang sekarang ini ya. Dan kita berjumpa lagi dalam materi berikutnya setelah UTS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.